Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Pertama dan utama sekali, marilah kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan nikmatnya kepada kita bersama. Dan tak lupa pula kita mengirimkan selawat dan salam kepada junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dengan melafadzkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sebelum kita mulai, Ibu mengucapkan selamat datang kepada para peserta didik baru di SMA Negeri 1 Mantang. Baiklah, Ibu akan memperkenalkan diri. Nama Ibu Nur Hidayati, tempat tinggal Kijang, pelajaran yang diampu sebagai guru bahasa Inggris. Baiklah, Ibu di sini akan menyampaikan materi tentang pendidikan karakter. Pengertian pendidikan karakter menurut para ahli ada 3. Yang pertama, likona, yaitunya suatu usaha yang disengaja untuk membantu seseorang hingga ia dapat memahami, memperhatikan, dan melakukan nilai-nilai etika yang inti. Yang kedua, menurut Suyanto tahun 2009, yaitu karakter sebagai cara berpikir dan berperilaku yang menjadi ciri khas tiap individu untuk hidup dan bekerja sama, baik dalam lingkungan keluarga, masyarakat, bangsa, maupun negara. Yang ketiga, menurut Kertajaya, yaitu ciri khas yang dimiliki oleh suatu benda atau individu. Di sini kita akan membicarakan tentang definisi pendidikan karakter. Menurut istilah pendidikan, karakter adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan pembelajaran kepada siswa dengan menggambarkan beragam perilaku, seperti moral, sopan santun, berperilaku baik, sehat, kritis, sukses, sesuai, dan atau diterima secara makhluk sosial. Oke, sekarang kita lanjut fungsi pendidikan karakter. Fungsi pendidikan karakter ada 3. Yang pertama, mengembangkan potensi dasar agar berhati baik, berpikiran baik, dan berperilaku baik. Yang kedua, memperkuat dan membangun perilaku bangsa yang multikultur. Yang ketiga, meningkatkan peradaban bangsa yang kompetitif. Selanjutnya kita masuk kepada tujuan pendidikan karakter. Yang pertama, mengembangkan potensi afektif peserta didik sebagai manusia dan warga negara yang memiliki nilai-nilai budaya dan karakter bangsa. Yang kedua, mengembangkan kebiasaan dan perilaku peserta didik yang terpuji dan sejalan dengan nilai-nilai universal, tradisi budaya, dan karakter bangsa. Yang ketiga, menanamkan jiwa kepemimpinan dan tanggung jawab peserta didik sebagai generasi penerus bangsa. Yang keempat, mengembangkan kemampuan peserta didik menjadi manusia yang mandiri, kreatif, berwawasan kebangsaan. Yang kelima, mengembangkan lingkungan kehidupan sekolah sebagai lingkungan belajar yang aman, jujur, penuh kreativitas dan persahabatan, serta dengan rasa kebangsaan yang tinggi dan penuh kekuatan. Oke, sekarang kita masuk kepada manfaat pendidikan karakter. Manfaat pendidikan karakter ada 2. Yang pertama, dalam lingkungan keluarga. Yang kedua, dalam lingkungan sosial. Di dalam lingkungan keluarga terdiri dari 2. Yang pertama, anak akan menjadi pribadi yang hormat dan patuh kepada orang tua atau berbakti kepada kedua orang tua. Yang kedua, membentuk pribadi yang bertanggung jawab kepada anggota keluarga. Di dalam lingkungan sosial terdiri dari 3. Yang pertama, anak akan memiliki hubungan yang baik antar tetangga. Yang kedua,
anak akan memiliki jiwa sosial yang baik, ringan tangan, atau suka memberikan bantuan kepada warga yang berkekurangan. Yang ketiga, anak akan percaya diri untuk tampil aktif dalam organisasi kemasyarakatan. Oke, sekarang kita masuk faktor pendidikan karakter. Faktor lingkungan dalam konteks pendidikan karakter memiliki peran yang sangat penting karena perubahan perilaku peserta didik sebagai hasil dari proses pendidikan karakter sangat ditentukan oleh faktor lingkungan. Dengan kata lain, pembentukan dan rekayasa lingkungan yang mencakup diantaranya lingkungan fisik dan budaya sekolah, manajemen sekolah, kurikulum, pendidik, dan metode mengajar. Oke, sekarang kita masuk ke dalam 6 pilar pendidikan karakter. Yang pertama, trustworthiness atau kepercayaan. Yang kedua, respect atau respect. Yang ketiga, responsibility atau tanggung jawab. Yang keempat, fairness atau keadilan. Yang kelima, caring atau peduli. Yang keenam, citizenship atau kewarganegaraan. Selanjutnya kita lihat peran guru dalam pendidikan karakter. Ada 3. Yang pertama, guru adalah pendidik yang mempunyai tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik dalam konteks pencapaian tujuan pendidikan karakter. Guru menjadi ujung tombak keberhasilan tersebut. Yang kedua, guru sebagai sosok yang digugu dan ditiru, mempunyai peran penting dalam aplikasi pendidikan karakter di sekolah maupun di luar sekolah. Yang ketiga, guru harus diposisikan atau memposisikan diri pada hakikat yang sebenarnya, yaitu sebagai pengajar dan pendidik. Yang berarti di samping mentransfer ilmu pengetahuan, juga mendidik dan mengembangkan kepribadian peserta didik melalui interaksi yang dilakukan di kelas dan di luar kelas. Selanjutnya, penerapan pendidikan karakter. Pendidikan karakter seharusnya sudah mulai diterapkan pada anak usia dini, karena pada masa usia inilah akan terbentuk kemampuan dan potensi untuk pengembangan diri di masa yang akan datang. Lingkungan keluarga merupakan penentu pengembangan diri melalui pendidikan karakter, di samping lingkungan sekolah dan masyarakat. Demikianlah yang dapat Ibu sampaikan, lebih dan terkurangnya Ibu mohon maaf. Dengan besar harapan Ibu, setelah adanya kegiatan ini, Ibu berharap anak-anak Ibu semua mampu menanamkan karakter pada diri masing-masing, baik di sekolah maupun di keluarga. Ibu sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.